Oke, selamat pagi, selamat siang, atau sore, atau malam, atau kapanpun teman-teman dan Bapak Ibu semua yang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol santai gitu ya, ngobrol-ngobrol sederhana lah, nggak terlalu ribet juga, terkait AI ya, Artificial Intelligence. Kali ini saya dibarengi dengan narasumber, seorang mahasiswa teknik informatika semester akhir gitu ya. Kenapa saya memilih beliau? Karena pertimbangannya adalah artificial intelligence ini kan eh, sangat erat dengan dunia digital gitu ya, dengan dunia teknologi yang semakin berkembang ini tuh artificial intelligence ini melekat kuat gitu. Nah, sedangkan teknik informatika itu kan melekat juga gitu ya dengan perkembangan teknologi digital. Karena ya nanti kita akan tanya-tanya lebih jauh lah. Tapi mungkin sebelum saya memperkenalkan narasumber saya lebih jauh, boleh ini bang siapa nih kalau boleh tahu? Saya Christian. Oh, Christian. Boleh perkenalan diri dulu, Aduh, Christian. apa aja nih yang harus dikenalkan? Nama lengkap, terus apa jurusannya, dan mungkin sedikit bridging teknik informatika dengan AI itu kira-kira seperti apa? Oke. Perkenalkan, saya Christian. Tahun ini berumur 22 tahun dan saya dari jurusan Pendidikan Teknik Informatika angkatan 2021. Dan memang teknik informatika ya berkaitan dengan informasi. Bagaimana informasi di era digital ini sangat banyak sekali. Dan dengan itu, karena kecerdasan manusia yang kemungkinan kecepatannya tidak akan bisa menyamai dengan informasi yang kita terima dari seluruh dunia, maka dari itu AI itu sangat dibutuhkan saat ini. Seperti itu. Oke, bridging yang mantap karena memang nanti juga kita akan membahas hal-hal yang barusan disebutkan sama Christian itu. Panggilannya siapa nih kalau boleh tahu? Apakah Chris aja. Chris aja ya, Ya. bukan Tian ya? Nggak usah, nanti sama-sama Anda. Oh iya, sama-sama Ya. kayak saya benar. Oke, Tian dua-duanya nengok susah. Nah, ya, jadi awalan dulu ya, karena kan tadi topiknya udah ngerti nih tentang artificial intelligence. Tapi untuk mengawali pertanyaan, mungkin saya pengen nanya dulu nih definisinya ke Chris. AI itu apa sih, Chris? Oke, AI, Artificial Intelligence ya. Kalau misalkan secara harfiah kan berarti kecerdasan yang dibuat Betul, oleh manusia, si empunya kecerdasan alami. betul. Jadi memang AI itu jatuhnya seperti alat bantu. Bagaimana kita memiliki suatu alat yang memiliki daya pikirnya sendiri. Oke. Dan daya pikir itu sistematikanya, thinking ordernya sudah kita atur sedemikian rupa agar bisa menghasilkan output sesuai dengan yang kita inginkan. Oke. Seperti itu. Oke, artinya yang memang kita membuat semacam sistem untuk berpikir gitu ya. Ya, seperti Manusia. asisten. Asisten ya. Oke. Kenapa sih bisa ada AI, Chris? Mungkin bisa sependek pengalaman Chris belajar gitu ya. Ini AI itu bisa muncul tuh karena apa sih gitu? Oke. Sebenarnya masuk ke kayak pembahasan pertama yang sempat aku mention bahwa memang di era sekarang ini informasi itu terlalu banyak, terlalu cepat masuk, terlalu cepat hilang, terlalu cepat bertambah dan terlalu cepat berkurang juga. Dan untuk bisa mengolah atau apa ya, dalam menerima lah, at least kita sebagai makhluk itu menerima segala informasi itu, menerima segala rangsang berupa informasi. Kemampuan manusia sekarang menurutku apa ya, tidak akan bisa menyamai kecepatan input yang kita terima. Gimana ya ngomongnya? Ya gitu. Jadi maka dari itu dibutuhkan suatu sistem yang memiliki kecepatan berpikir lebih cepat daripada manusia. Dengan membuat AI tersebut. Artinya memang tujuannya AI itu dibuat itu ya untuk, pada dasarnya untuk membantu gitu kan? Ya, sebagai pembantu itu. Oke. Nah, ya sebenarnya dipotong. Memang apa ya, dasarnya itu jatuhnya input output sendiri. Gimana tuh maksudnya input output tuh? Oke, jatuhnya gini. Kan ada aksi dan reaksi. Betul. Anggaplah kita dapat input, ada baliho nih, kita lagi di motor. Baliho ngomong diskon 30%. Oke. Output yang kita keluarkan antara tertarik ke situ atau kita mengabaikan. Betul.
Nah, respon ya. ya itu hanya satu informasi. Betul. Bayangkan ada 30 miliar informasi datang sekaligus. Oke. Outputnya kan beda-beda tuh. Oke. Nah, dibutuhkan AI untuk hal seperti itu. Oke. Untuk mempermudah ya. Iya, Untuk mempermudah hal-hal yang kalau dilakukan secara tradisional itu terkesan mustahil. Iya. Dengan adanya AI itu dimungkinkan untuk terjadi gitu ya. Oke. Nah, tapi kalau sejauh yang Chris tahu gitu ya, hari-hari ini realita sekarang, gimana sih AI itu bekerjanya tuh di hari-hari sekarang dengan idealnya harusnya AI bekerja seperti apa? Ada nggak Chris gapnya? Oke. Sependek yang Chris tahu. Dengan segala keterbatasan wawasan dan kemampuan yang aku punya ya, Betul. itu sekarang tuh AI banyak sekali disalahgunakan. Contoh paling simpel itu ChatGPT. Oke. Sekarang banyak baik itu dari jenjang sekolah maupun jenjang perkuliahan itu sering digunakan sebagai pencari jawaban. Jadi jatuhnya apa ya? Alat yang membuat sesuatu menjadi instan. Padahal menurutku pribadi, pendapatku pribadi, AI itu adalah alat yang digunakan untuk mempersingkat proses. Bukan memperinstan sesuatu hasilnya. Oke, menarik nih, memperinstan dengan mempersingkat Ya, ya. mempersingkat. Oke, ini menarik. Karena jatuhnya gini, kalau dalam apa ya, kayak apa sih namanya itu, actionnya, dalam praktiknya, dalam praktiknya itu AI itu menurutku salah satu yang bisa kita berdayakan dari fitur AI itu adalah untuk brainstorming, mencari ide. Itu yang menurutku paling bisa diberdayakan dari AI. Karena rekomendasi AI bisa didapat dari berbagai informasi di luar jangkauan kita. Betul. Dan dari berbagai bahasa. Betul. Dan bisa diolah sedemikian rupa biar bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan, prasyarat yang kita tentukan. Iya, benar. Selama apa yang kita tuliskan di AI itu jelas, AI itu akan memberikan itu sesuai dengan itu kan. Iya, petunjuknya. Bukan mencari jawaban atas suatu permasalahan. Tapi mencari opsi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Oke. Karena AI itu bukan pembuat keputusan. Oke. Idealnya seperti itu. Idealnya. Jadi kalau boleh aku simpulkan, Chris berarti memang melihat ada gap antara idealnya AI itu harus seperti apa dengan realitas sekarang yang terjadi. Iya. Kenapa kira-kira ada gap, Chris? Satu, menurutku aku sempat ngobrol juga sama anak dari Fakultas Bahasa. Oke. Dan memang jatuhnya adalah sekarang manusia, bukan hanya Indonesia, manusia sangat minim literasi. Di mana informasi itu bukan hanya didapat secara audio dan visual, tapi juga melalui literatur. Ya kan? Bukan hanya dari multimedia yang menarik, bukan dari video yang durasinya sangat cepat, tapi literasi itu dibutuhkan. Dan informasi di situ apa ya? Orang tuh sudah malas untuk mencarinya. Kemalasan tuh timbul. Iya. Dan pengen cara yang mudah. Mudah, cepat, murah, gampang diakses, tanpa mempertimbangkan jawaban itu valid atau tidak. Oke. Karena kenapa informasi valid apabila sudah ada teori yang mendukung. Betul. Sedangkan apabila manusia tidak tahu teorinya, bagaimana manusia itu bisa mengatakan valid. itu valid? Iya, betul. Itu dia. Jadi memang apa ya? Sekarang tuh kualitas dari manusia itu sendiri menurun karena dia tidak bisa menilai kualitas yang baik itu seperti apa. Menurutku gitu sih. Oke. Nah, artinya dengan fenomena seperti ini gitu ya, menurut Chris kira-kira siapa saja sih yang pantas untuk menggunakan AI ini? Apakah semua orang terlepas dari latar belakangnya kayak gimana? Menurut Chris ya boleh-boleh aja, bebas. Lu mau pakai AI, oke gitu. Mau pakai AI silakan. Atau menurut Chris ada orang-orang tertentu yang memang harus dibatasi nih AI ini. Hanya orang-orang seperti ini saja yang boleh dan yang lain nggak boleh, belum boleh mungkin. Ada nggak batasnya menurut Chris?
menurutku bahkan AI itu bisa digunakan oleh balita. Oleh balita. Bahkan- Kenapa? Karena yaitu jatuhnya adalah bukan siapa yang menggunakan, tapi siapa yang membimbing pengguna AI. Oke. Jadi bagaimana AI itu digunakan secara bijak, secara tepat, dan apa ya? Ya bijak dan tepat sih jatuhnya. Bijak dan tepat. Jadi apa ya? Bagaimana AI itu bukan membuat manusia itu semakin dungu, semakin malas, tapi membuat justru AI itu menjadi teman baik manusia. Oke. Bagaimana manusia dan AI bisa berkolaborasi untuk mencari opsi yang lebih ideal untuk berbagai permasalahan. Tapi kembali ke statement Chris yang awal tadi bahwa bukan siapa yang menggunakan, tapi siapa yang membimbing dalam menggunakan AI. Pertanyaanku adalah, kalau misalkan nih yang menggunakan itu adalah orang dewasa gitu ya, ya katakanlah yang sudah 30 atau 40 tahun, yang benar-benar mature. Nah, siapa kira-kira yang pantas untuk membimbing orang seusia seperti itu sehingga orang itu bisa mendengarkan, oh iya ya, gue tuh masih perlu dibimbing nih gitu loh. Bukankah, karena gini maksudku, kalau misalkan usianya sudah tua, sudah terlanjur 30 atau 40 tahun, bukankah kemungkinannya adalah dia semakin tidak mau diintervensi, keinginannya dalam menggunakan AI ini akan justru semakin egonya itu semakin tinggi gitu. Nggak ada orang yang bisa lagi membimbing. Bukankah akan jatuh seperti itu? Kalau mengacu dari harus siapa yang membimbing dalam menggunakan AI? Orang belajar dari kesalahan. Oke. Orang nggak akan belajar kalau dia nggak tahu dia salah. Betul. Tunjukkan kesalahannya. Contoh, anggaplah aku adalah pengguna AI amatir. Oke. Umurku anggap 50 tahun. 50 tahun. Baru kenal nih AI. Dia penasaran nih aku cara membuat mie. Padahal yang aku maksud adalah cara bikin Indomie. Oke. Biar jadi mie instan. Ya. Aku cara membuat mie. Terus AI malah nunjukin siapkan tepung, siapkan telur, siapkan mentega dan lain-lain. Nah, kamu sebagai praktisi dalam bidangnya, yaitu AI, kamu tunjukkan bahwa ada cara yang lebih baik untuk menggunakan AI. Contoh, kamu mengeluarkan statement kepada AI, berikan saya 10 langkah efisien dalam mengolah Indomie sehingga memiliki rasa yang lebih kaya. Nah, itu akan membuat AI mengolah informasi untuk menunjukkan bagaimana mengolah Indomie yang sudah instan itu menjadi lebih enak, bukan membuat mie-nya. Padahal aku sebenarnya nggak salah kan cara membuat mie, misalnya harus rebus air. Nah, AI itu butuh syarat, butuh sesuatu yang spesifik, butuh komando untuk bekerja. Nah, seorang pemberi komando harus memberi komando yang jelas dan bisa dimengerti oleh semua penerima informasi. Clear ya. Betul. Okay. Nah, dan itu yang bisa dibimbing dari orang-orang yang sudah lanjut umur, mungkin lanjut usia, yang memiliki ego yang lebih tinggi. Karena ego akan diruntuhkan oleh kesalahan mereka sendiri. Oke. Ya. Tapi itu menarik. Tapi mungkin tanggapanku adalah tetap dibutuhkan apa ya? Bagaimanapun kesalahan seseorang itu bisa ditunjukkan oleh orang lain, tetap dibutuhkan kerendahan hati untuk mengakui bahwa kesalahan tersebut memang benar-benar salah. Menurutku ya, karena mungkin ada beberapa orang yang katakanlah 40 tahun, 50 tahun yang sebenarnya 10 orang mengatakan dia itu salah. Tapi dia tidak mau mengakui bahwa dia itu salah. Akan ada orang-orang seperti itu menurutku. Dan orang-orang yang seperti itu mungkin belum bisa dalam menggunakan AI, karena bagaimanapun orang lain mengetahui kesalahannya dan berusaha mencoba memberitahu, lu tuh salah, tapi dia nggak akan ngaku bahwa dia salah karena dia nggak merasa bahwa dirinya salah. Kerendahan hati untuk mengakui bahwa kesalahan itu tetap ada dalam dirinya atau keterbatasan manusia itu tetap ada, itu yang mungkin dibutuhkan oleh si pengguna AI mungkin ya. Sangat-sangat dibutuhkan ya. Oke. Ya, dari aspek manusianya juga kan ya. Betul. Karena iya benar, karena manusia kan sangat kompleks sekali gitu ya. Kita akan sangat sulit membahas
pertanyaan siapa itu manusia kan sampai sekarang belum ada jawaban yang absolut gitu ya. Sejak zaman dulu juga dibahas, tapi nah itu makanya ya mungkin kalau boleh saya simpulkan dari jawaban Chris, siapa saja orang-orang yang pantas dalam menggunakan AI ya orang-orang yang masih bisa mengakui bahwa dirinya adalah seorang manusia. Iya. Dalam arti dia masih bisa mengakui gitu ya, dia masih bisa menyadari bahwa dirinya itu penuh keterbatasan dan penuh kekurangan yang bisa disadarkan oleh sang lian, oleh the others, oleh orang lain. Mungkin gitu ya mungkin ya. Oke. Menarik. Nah, ini lebih masuk lagi ke topik intinya, topik inti pembicaraan kita tentang AI-nya. Ada nggak sih Chris harapan dari sisi Chris sebagai seorang mahasiswa teknik informatika terkait perkembangan AI ini? Chris berharapnya AI ini akan seperti apa gitu? Karena gini, sebelum dijawab, karena sependek yang aku cari kemarin itu AI konon katanya sudah bisa memahami perasaan manusia. Sekarang udah bisa, entah perasaan dalam arti emosi atau perasaan dalam arti rasa yang sesungguhnya. Kalau dalam budaya Jawa kan ada istilah roso ya. Apakah rasa dalam istilah roso itu atau hanya emosi yang bisa diukur gitu apa atau gimana? Tapi konon katanya bisa memahami perasaan itu. Nah, Chris ada nggak harapan untuk AI ini? Harapanku bisa kayak gini. Nah, ada nggak kira-kira? Sebenarnya ini apa ya, efek dominonya panjang banget. Kalau misalnya ditarik ke belakang, AI itu kan butuh internet ya. Betul. Dan bahkan di Indonesia aja 4G belum tersebar secara rata. Ya, jadi tapi memang kalau misalnya ngomongin harapan, ya harapannya adalah bagaimana manusia itu bisa berteman baik dengan AI. Oke. Jadi apa ya, dua thing itu apa? Dua hal. Manusia dan AI ini bisa saling berkolaborasi, saling melengkapi satu sama lain. Keterbatasan informasi terkait kecepatan pengolahan data, terkait kebahasaan, tata bahasa itu bisa. Dan tentang perasaan. AI itu basisnya adalah analisis. Gimana tuh? Basis dari intelijensi sebenarnya secara keseluruhan adalah analisis terhadap sesuatu. Oke. Kalau pendapatku pribadi, aku belum cari tahu lebih lanjut. Tapi mohon maaf tadi ada gangguan sebentar. Mohon maaf ya. Siap, aman. Ya. Jadi tadi ngomongin tentang perasaan ya. Perasaan, betul. Perasaan tak bisa berdusta. Ya, diulangi lagi bahwa AI itu intelijensi basisnya adalah analisis. Jadi anggaplah aku sebagai manusia curhat ke AI. Terus AI itu seakan-akan memahami apa yang aku rasakan. Tapi jatuhnya itu bukan hanya perasaan, tetapi itu adalah analisis yang dilakukan oleh AI itu terhadap kata-kata yang aku berikan. Komandonya ya. Iya. Komandonya gitu. Karena ya anggaplah cerita tentang patah hati. Dan AI nyari informasi itu, patah hati itu apa? Patah hati itu apa yang bisa dilakukan untuk menanggulangi patah hati tersebut? Apa yang bisa dilakukan untuk menghibur seorang manusia dari suatu patah hati spesifik? Bukan menghibur dari suatu kecelakaan, itu akan beda lagi. Beda, betul. Dan AI akan mencari informasi tentang hal itu, bukan dari perasaannya pribadi. Karena menurutku perasaan adalah sesuatu yang di luar dimensi kita. Aduh, nanti terlalu jauh nanti. Ya. Tapi berarti dari situ kalau boleh aku tarik kesimpulannya, AI di sini pengertiannya masih AI yang tapi nggak tahu ya, nanti tolong koreksi kalau aku salah ya. Tapi sependek yang aku tangkap berarti AI yang Chris maksud adalah AI yang komandonya adalah harus dari kata-kata dulu gitu, atau tulisan yang kita buat untuk merintasi AI ini. Selain itu ada komando apa? Pikiran liarku adalah, katakanlah 10 atau 20 tahun ke depan nih, ada semacam robot yang kalau misalkan ketemu sama manusia langsung, robot itu bisa langsung nge-scan gitu ya dari kepala kita sampai ujung kaki dan langsung bisa memahami, intelijensinya segini, emosinya segini, ini segala macam. Itu kan bisa disebut AI juga nggak sih harusnya?
Iya, itu masuknya ke AI. untuk nge-scanning. Jadi bukan dari apa yang kita berikan, tapi secara mandiri si AI itu yang memeriksa kita gitu. Bisa, tapi nanti basis analisisnya yang jadi variabel untuk dianalisis oleh sang AI adalah satu, ekspresi wajah bisa. Ya, Habis itu kedua, hormon mungkin. mungkin bisa sampai sejauh. Kemudian kalau misalnya faktor internal akan dibutuhkan pemasangan chip internal yang Dari manusianya berarti. Iya, dari manusianya dan terhubung ke saraf maupun otak manusia. Untuk apa? Chipnya untuk apa? Dari situ AI bisa menangkap sinyal dari chip tersebut. Oke. Dan itu akan mendeteksi keadaan emosional si pasien, anggaplah. Oke. Jadi Heeh. menurutku apa ya? Tetap banyak sekali keterbatasan AI. Dan AI menurutku tidak akan lebih superior daripada manusia. Tidak akan ya? Tidak akan. Oke. Karena memang secara kecepatan bisa jadi lebih cepat. Dari kemampuan analisis bisa jadi di atas manusia pada rata-rata. Betul. Tapi untuk menciptakan nggak akan bisa. Invention itu artinya nggak akan bisa dicapai Iya. oleh AI ya? Menurutku. Oke. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir gitu ya sebelum kita tutup pembicaraan kita yang menarik ini. Dari tantangan yang sekarang aja udah terjadi di AI, karena tadi juga kan Chris sebutkan mahasiswa sudah banyak sekali yang salah menggunakan AI segala macam. Gimana sih cara langkah untuk mengatasi tantangan-tantangan itu agar nanti gitu ya seiring perkembangan AI ini kan sampai sekarang kan belum mencapai tahap perkembangan yang top kan, maksudnya belum puncaknya kan, masih berkembang terus kan. Nah, gimana caranya agar semasa perkembangan AI ini kemudian nggak lebih disalahgunakan lagi oleh manusia? Ada nggak tips-tipsnya, Chris, kalau boleh tahu? Jawabannya sama kayak yang tadi. Bukan siapa yang menggunakan, tapi siapa yang mengarahkan penggunanya. Oke. Jadi tetap sesama manusia itu memang apa ya? Sesama manusia saling memberitahu, saling mengajari, dan para praktisi AI harus berani untuk turun ke masyarakat dalam mengenalkan AI tersebut. Jangan hanya bekerja di balik layar. Karena memang kami sebagai programmer atau software engineer mayoritas tidak mendapatkan apa ya, pengalaman atau bimbingan atau bahkan dorongan untuk mampu mengajar dalam konteks yang luas ya. Mengajar, membimbing, menyuluhi untuk generasi dengan umur yang apa sih, dari umur 20 sampai 40 itu generasi yang Y atau X? Bukan, pokoknya yang optimal untuk bekerja lah. Kemampuan otaknya sedang maksimal. Dari range umur yang optimal itu aja belum tentu bisa memberi informasi sesuai dengan ilmu yang kita punya. Belum tentu tersampaikan. Apalagi untuk mengajari di bawah itu atau bahkan lansia. Benar. Jadi ya menurutku praktisi AI praktisi komputer, teknik informatika harus berani turun untuk mengajar. Harus punya skill untuk mengajar. Karena itu guru dalam hal apapun itu, seorang pengajar makin kesini makin dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas manusia secara keseluruhan. Kemampuan untuk mengajar itu kalau boleh aku terjemahkan gitu ya, mungkin bisa disebut juga sebagai kemampuan untuk berkomunikasi gitu ya, untuk mengkomunikasikan edukasi, mengkomunikasikan informasi yang kita miliki agar orang-orang lain ini bisa ngerti secara clear apa yang kita maksud, apa kebenaran yang sebenarnya ingin kita ungkapkan. Yes, karena output dari mengajar itu bukan berharap bahwa informasi itu bisa diterima, tapi informasi itu dapat dipahami. Karena diterima dan dipahami beda. Benar. Kita bisa menerima segala macam informasi, tapi belum tentu semua informasi itu kita pahami. Kita akui sebagai itu yang kebenaran yang kita amini gitu ya. Iya benar. Kemampuan pengajar itu sih yang dibutuhkan sekarang. Kemampuan pengajar ya. Oke. Terakhir nih, berarti karena kan
permasalahan utamanya adalah manusia di dalam AI atau AI di dalam manusia. Berarti kalau dari yang Chris sebutkan tadi, boleh aku simpulkan bahwa tetap saja bagaimanapun perkembangan AI, sejatinya adalah AI yang di dalam manusia. Iya. Dan harus tetap seperti itu. Harus tetap seperti itu. Harus tetap seperti itu. Walaupun 5 tahun depan atau 15 tahun ke depan ada kemungkinan yang bisa membuat manusia di dalam AI itu nggak lagi menjadi sesuatu yang ideal ya pada dasarnya kan. Kayak malah menurutku jadi sebuah anomali bagi manusia itu sendiri. Karena apa ya? Jatuhnya adalah manusia yang sebagai makhluk Iya. tunduk kepada ciptaannya sendiri. Oke. Oh iya benar. Terhadap sesuatu yang kasarnya nggak ada jati dirinya. Iya. Dan manusia akan krisis identitas terhadap makhluk itunya sendiri. Iya benar. Akan mulai mempertanyakan manusia itu apa, itu akan lebih banyak lagi pertanyaan. Lebih sulit lagi untuk dijawab. Ya mungkin kalau kita bawa ke konteks teologis sama kayak halnya kan konon katanya manusia diciptakan sama Tuhan gitu, oleh Tuhan gitu ya, segambar dan serupa imago Dei segala macam. Nah, mungkin kalau diibaratkan dengan konteks AI ini satu saat nanti kita manusia-manusia ini yang seperti Tuhan gitu ya. Iya. Dan bisa apa ya? Jadi kayak bisa memerintah Tuhan. Memerintah Tuhan. Tuhan, bikinin aku pohon. Oke, Nah, ya. Itu yang nggak boleh. Itu yang jangan sampai seperti Jangan itu sampai. ya, jangan sampai seperti itu. Oke, menarik. Ya, iya benar, dan memang intinya kalau dari yang hasil obrolan kita gitu ya, kalau boleh saya tarik benang merahnya, kita tetap membutuhkan etika gitu. Walaupun jenis etikanya apa mungkin kita harus rumuskan dari awal apa yang cocok untuk menggunakan AI ini agar kita tetap bisa memaintain si AI ini di sela-sela perkembangannya yang bisa dikatakan cepat juga ya. Sangat cepat ya perkembangan AI, dari yang mungkin berapa tahun lalu belum ada, terus sekarang tiba-tiba ada ChatGPT. Itu kita tetap bisa mengimbanginya dengan menggunakan etika-etika itu, dan agar harapannya kita kemudian tidak dimanipulasi oleh adanya AI, tapi justru kita yang tetap mengendalikan dan kuasa AI itu ada tetap di dalam tangan manusia gitu ya. Gitu ya. Oke. Gitu kira-kira. Teman-teman yang lain kalau misalkan ada komentar atau ada tanggapan, boleh nanti kita sama-sama diskusi gitu ya di kolom komentar. Siapa tahu ada yang ingin menyumbang pemikirannya bahwa AI itu sekarang udah bisa seperti ini loh gitu ya. Nanti monggo tuliskan aja di kolom komentar, karena kita juga sama-sama belajar tentang perkembangan AI dan bagaimana AI ini bisa terus kita gunakan sebagai pembantu tadi ya, untuk membantu alat untuk membantu manusia, dan jangan sampai AI kemudian yang bisa melebihi manusia gitu. Karena di titik itu nanti pertanyaan filosofisnya gitu, para filsuf akan semakin sulit untuk menemukan jawaban siapa itu manusia gitu. Ya, betul banget Kak. Oke, siap. Gitu kira-kira teman-teman. Terima kasih banget buat yang udah mendengarkan sampai akhir, dan saya Christian pamit undur diri, dan narasumber saya Christian gitu, nama kami hampir mirip emang, Christian. Pamit undur diri juga. Gitu kira-kira. Terima kasih sudah mendengarkan sampai habis.